Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kalian pulang. Jadi sebelum kalian pulang ada nasihat sedikit dari Ustadz untuk kalian. Nah, kan besok pulang. Nasihat-nasihat ini tolong kalian terapkan. Karena ini perlu. Nah, apalagi besok pulang. Betul apa enggak tebakan Ustadz? Pasti kalian udah menghayal besok di rumah mau ngapain. Nah, ya kan? Enak kali besok. Besok mau ke rumah nenek, mau ke rumah Pak Wah, dapat duit 50.000, ya kan? Besok udah ngayal itu. Hari ini, malam ini kalian udah mulai ngayal. Ya kan? Malam ini kalian udah ngayal besok di rumah mau ngapain? Mau main game Free Fire Buri. Mau main Mobile Legend, mau main game atau mau ngaji. Yang pastinya yang mau ngaji besok ya bisa dihitung jari lah. Nah, itulah kenikmatan yang Allah kasih untuk santri. Kalau kalian nggak pernah mondok, nggak pernah kalian merasakan kenikmatan seperti ini. Biasa aja, ya kan? Biasa aja di rumah. Mana ada? Tapi karena kalian mondok nggak di rumah, ketika mau liburan itu kenikmatannya itu gimana? Nggak bisa kita ceritakan. Nikmat kali emang. Ustadz pernah mondok, Ustadz merasakan itu. 3 hari sebelum pulang Ustadz dari Medan ke Aceh udah ngayal. Hari pertama ke rumah nenek, makan buah jambu di atas manjat sendiri walaupun kena marah. Nah, kemudian besoknya mandi di kolam renang Arun yang dalamnya 4 meter. Ajak adik tabung duit. Udah ngayal Ustadz. Tapi kalau kita di rumah, tiba-tiba di rumah, ya kan? Apa yang bisa kita hayalkan? Nggak ada. Tapi karena kita mondok, karena kita didayah, itulah kenikmatan yang Allah kasih. Itu pasti nggak pernah kalian bayangkan kan? Ternyata selama kalian mondok di sini, Allah telah menitipkan nikmat yang tidak dikasih Allah kepada selain kalian. Nikmat apa? Nikmat ketika kalian mau pulang itu, menghayalnya itu enak kali. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu apa? Ngehalu. Tahu ngehalu? Halusinasi, banyak ngayal, tapi nggak apa-apa. Karena besok mau pulang. Apa yang mau saya bilang? Yang pertama, jangan pernah buat orang tua kalian susah di rumah. Nah, ini pulang ke rumah yang ada buat beban keluarga aja. Jangan. Nampakkan akhlak kalian, nampakkan adab dan etika kalian sebagai santri. Ingat, apa yang pernah disampaikan sama guru-guru yang lain, di jidat kalian ini, walaupun tetap ada tulisan Santri Dayah Tahfizul Quran Imam Syafi'i. Jika kalian tidak menerapkan adab-adab yang sesuai dengan gelar kalian yaitu santri, maka orang-orang nanti di luar akan menganggap pesantren itu adalah tempat yang tidak berpendidikan. Buat orang tua kalian senang ketika kalian makan, kalau bisa ketika kalian makan itu piring yang kalian gunakan itu jangan sampai mama kalian yang nyuci. Kalau bisa, piring mereka berdua, ayah dan mama kalian yang nyucikan. Nah, itu kalau bisa. Nah, gitu juga dengan baju. Kalau bisa janganlah lagi, dahlah kita di rumah, dicucikan baju kita sama mama kita. Oh, kalau ada pembantu, kalau bisa baju kita janganlah kita taruh dalam keranjang itu dengan terbalik. Kita balikkanlah dulu, karena kan masuk mesin cuci kan baju nggak terbalik, harus dibalikkan. Nah, kalian siapkan. Ustadz sampai sekarang nggak bohong Ustadz. Kalau Ustadz mau pulang ke Misbah sana, kan ada Ustadz kadang-kadang bawa plastik isi baju kotor. Itu bisa kalian cek. Nanti kalian cek. Kalau Ustadz kayak gitu ya, baju yang Ustadz itu udah Ustadz balikkan. Supaya apa? Supaya pas mama Ustadz mau nyuci, nggak dibalik-balikkannya lagi. Celana dimasukkan tangan ke dalam, tarik keluar balikkan. Baju juga gitu dibalikkan, nggak. Buka plastik, ambil baju tinggal masukkan. Jadi mudah gitu. Jadi nggak ada kesan merepotkan kedua orang tua gitu. Ya kayak gitulah kalian. Nyapu, nanti kalian lagi nonton TV, nonton Bima Sakti ya kan? Bim, Cota Bima, menonton film itu nonton kalian. Tiba-tiba mama kalian nyapu di depan. Bang, angkat sedikit kakinya. Mama mau nyapu. Ya Allah. Kalau bisa, mak, gak apa-apa mak. Biar abang aja nyapu. Abang udah terbiasa dulu nyapu di kamar, udah terbiasa nyapu di halaman, udah terbiasa abang nyapu di kelas. Jadi biar abang aja nyapu rumah nggak apa-apa.
Memang sepele, kita nampaknya apalah nyapu rumah itu. Tapi dalam hati kecil mama kalian itu, dalam hati kecil ayah kalian ketika melihat, senang gitu kan. Kan nggak mungkin dibilang sama kalian, senang kali mama lihatmu nak, dirimu mau nyuci. Enggak, tapi dalam hatinya, alhamdulillah semenjak mondok di dayah Imam Syafi'i ini berubah. Kemudian apa? Kalian nampakkan kegiatan kalian sehari-hari di sini, di rumah kalian. Kalian pindah tempatkan aja. Kalau di sini biasa sholat berjamaah, tepat waktu di rumah. Walaupun kalian nggak sholat ke masjid, karena rumah kalian jauh dari masjid, sholat di rumah. Ketika azan, ketika iqamat udah sholat. Kalau bisa ajak orang tua kalian untuk sholat. Nah, pernah Ustadz baca di suatu majalah kisah seorang wali santri mendatangin gurunya. Apa kata bapak itu? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Gini Pak Kiai, sebelumnya saya tidak tahu apa itu sholat tahajud. Tapi ketika anak saya mondok, itu di liburan pertamanya, ketika dia pulang liburan pertama, saya tengok ketika jam 2, jam 3 malam itu kayak ada bunyi kresek-kresek, bunyi geletak-geletuk gitu. Di kamar mandi suara air kan. Akhirnya saya terbangun. Saya buka pintu, saya tengok anak saya lagi jalan, pakai peci, pakai sarung, pakai koko, bawa sajadah, mau sholat ke musola. Akhirnya saya tengok, dalam hati saya berkata seperti ini Pak Kiai. Anakku aja sholat tahajud, masa aku enggak? Akhirnya, mulai dari saat itu sampai sekarang, saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah, itulah ajaibnya anak santri. Dia bisa mengubah orang tuanya yang tak kenal sholat tahajud menjadi istiqomah sholat tahajud. Sholat subuh. Nah, kalau orang tua kalian, kalau biasanya sebelum kalian mondok orang tua kalian yang membangunkan kalian, sholat subuh ketika kalian pulang besok, bukan besok lah, hari Kamis subuhnya kalian yang banguni orang tua kalian. Kalian buat aja sebagaimana ustadz membangunkan kalian seperti di subuh hari. Gimana? Pakai semprot. Ya kan? Ada semprotan air. Pak, bangun. Mak, bangun Mak, bangun. Terus besok kita tengok udah dikeluarkan dari kartu keluarga. Jangan, itu nggak beradab, harus beradab. Mak, bangun Mak, udah subuh Mak. Pak, yuk sholat subuh yuk. Ntar lagi udah lewat waktu subuh ini. Orang tua kalian kira marah? Nggak marah. Ada apa bang? Udah subuh nih. Oh iya. Kalian takut kan ini kalau ku banguni ayah ini pasti kena hamok? Enggak. Mana ada kena marah? Orang tua kalian bahkan menunggu itu. Menunggu jika satu hari keluarga kalian tinggal sholat subuh, sedih ya kalian. Mama kalian sedih. Kenapa lah anakku udah aku masukkan ke pesantren, tapi sholat subuh masih tinggal. Nah, tapi Mak, ayo Mak, sholat subuh Mak. Nah, itu senang dalam hati orang tua kalian tuh senang. Jika kalian telah membuat hati kedua orang tua kalian senang, Allah membuka pintu langit, minta apa saja sama Allah, Allah kabulkan. Nah, ingat, keramat bukan berada pada pohon yang rindang. Keramat bukan berada pada laut yang di sudut. Keramat bukan berada pada bukit yang tinggi. Tapi keramat tuh di rumah kalian, mama kalian, bapak kalian, itu keramat. Jika ada masih kedua orang tua kalian masih lengkap, bapak ada, ayah ada, apa bedanya ya? Bapak masih ada, mama masih ada, gak usah khawatir lagi kalian tiket masuk surga. Itu bahagiakan mereka berdua, buat hati mereka senang, kalian akan masuk surga bersama mereka. Nah, makanya kalian buat senang orang tua kalian. Jangan lupa apa-apa saja yang kalian pernah lakukan di sini. Murojaah hafalan, jangan lupa. Oh, diajak mabar sama grup mabar EPEP apa? Free Fire yang buri itu kan. Sebelum kita mabar murojaah dulu setengah juz. Kamu juz 20 juz 2, ana juz 1. Setelah itu baru kita mabar. Nah, ya. Tapi janganlah. Pokoknya kalian jangan banyakkan waktu kalian untuk main game lah. Banyakkan waktu kalian untuk belajar. Kalau bisa kalian ajarkan mama kalian baca Al-Quran tuh kalian ajarkan. Mak, siap maghrib kita ngaji ya. Kan janganlah, Mak, ngaji yuk. Itu mama kalian itu, jangan kayak kawan. Mak, ngaji lah Mak. Kata ustaz di pesantren kalau mama nggak ngaji masuk neraka. Udah kayak kalian yang jadi panitia neraka jadinya.
Kalian kira kalian panitia neraka itu masuk-masukkan orang dalam neraka ya? Harus menggunakan muqaddimah yang sangat lembut. Nah, Mak, kita ngaji ya, siap maghrib, setengah juz saja, Mamak simak bacaan abang. Lagi apa? Ketika misalnya kalian mau minta tolong, ngambilkan sesuatu. Misalnya kalian lagi nonton, ada air di meja sana, ya kan? Kalian malas. Mak, ambil itu boleh? Mak, sekalian dong, Mak. Ini merintah. Ambillah, Mak. Ambillah, Mak. Ya Allah. Apalagi poinnya? Ketika Mamak kalian mau belanja ke pasar. Mak, jangan lupa Mak ya, belikan ini. Kalau Mak, kalau abang minta ini boleh? Dibelikan. Kalau bisa pas nenek kalian mau belanja, bilang sama nenek kalian. Nenek kan adalah seorang wanita yang sangat baik di dunia ini. Bilang kayak gitu. Jadi nenek mau kemana, Nek? Mau ke pajak ya? Oh, nanti Nek kan pas ke pajak, kalau ada duit lebih, belikanlah abang. Misalnya bilang, belikanlah untuk abang. Apa? Mau beli apa? Beli bubur, minta beli apa, tapi harus pakai muqaddimah loh itu. Ustadz sampai sekarang Ustadz nggak bohong. Kalian kalau nanti jumpa orang tua Ustadz, mama Ustadz, bisa kalian tanya, Ustadz nggak, Mak, tak duit, nggak pernah Ustadz kayak gitu. Mak, minta duit 10.000, nggak pernah. Selalu Ustadz bilang, padahal mama Ustadz diam aja, mama Ustadz diam aja lagi nonton kan. Apa Mak? Mama mau ngasih duit, gitu caranya. Kata Mama Ustadz, mana ada Mama bilang kayak gitu? Tadi di telinga aja mendengar Mama bilang mau ngasih duit. Ya udah mana duitnya? Akhirnya Mama Ustadz ngasih duit gitu.